Berlatar di negeri Klakson, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang anak SMA bernama Ovi Mahajan, putra dari seorang gembong narkoba yang baru saja pulang sekolah dengan dua temannya yang ikut menumpang, di mana mereka bertiga nongkrong sebentar di pinggir jalan, yang tentu saja Ovi selalu dikawal oleh pengawal pribadi karena saking pentingnya keselamatan seorang Ovi ini terbukti ketika dia pulang ke rumah. Ajudan sang ayah yang bernama Saju pun menyuruhnya untuk jangan keluyuran sembarangan karena banyak pihak yang mengincar Ovi imbas dari sosok ayahnya yang seorang bos gembong narkoba. Sama seperti remaja baru akil balik konvensional pada umumnya, Ovi nekat keluar pergi ke sebuah klub malam untuk menyusul kedua temannya yang ketika mereka sedang mengkonsumsi barang ngeplay di belakang klub, muncullah beberapa polisi yang menculik Ovi dan menembak mati satu temannya. अंदर से खरीदा Kabar penculikan Ovi pun sampai ke telinga sang ayah yang ternyata sedang mendekam di sebuah penjara, dan Saju, ajudan pun didesak untuk segera membawa kembali Ovi entah bagaimanapun caranya, karena jika tidak beliau mengancam akan menyakiti keluarga Saju apabila Ovi tidak segera diselamatkan. मैं इधर फिर कैसे अमीर आसिफ उठा लिया मेरे बच्चे को। Disitulah Saju yang seorang mantan anggota pasukan khusus pun benar-benar bingung karena seluruh aset milik bosnya telah dibekukan, yang berarti uang tebusan yang diminta oleh si penculik tidak bisa diadakan, dan tak ingin anak dan juga sang istri kena imbasnya. Saju pun terpikir sebuah ide brilian dengan akan menyewa tentara bayaran semacam pasukan tim penyelamat untuk menyelamatkan si Ovi. Namun karena tarifnya besar dan uang milik bosnya terbatas, maka Saju juga akan menggunakan sedikit strategi dan permainan licik untuk mengakali hal tersebut. एनसीबी ने महाजन के सारे एसेट जब्त कर Beralih ke Australia, di mana kita akan diperkenalkan pada sang tokoh utama kita semua yang ternyata adalah Son of Odin from Asgard. Dia bernama Tyler Rex, seorang tentara bayaran dari pasar gelap yang saat ini sedang bersantai di lokasi air terjun, di mana satu warga lokal mengejeknya dengan mengatakan bahwa Tyler hanya seorang emas-emas biasa yang dipecat dari Avengers, dan Tyler pun sekonyong-konyong loncat ke bawah dan bertapak di dasar sungai sambil merenungi penyesalannya yang tidak bisa menemani putri kecilnya di saat-saat terakhirnya. Tak lama muncullah rekan kerjanya yang sama-sama tentara bayaran, bagian administrasi dan juga marketing, bernama Nick, dan dia menawari Tyler sebuah misi penyelamatan seorang bocah India yang diculik oleh kelompok mafia saingan ayahnya, di mana Tyler langsung menerima pekerjaan tersebut tanpa bertele-tele karena sepeninggalan putri tercintanya, Tyler menjadi sosok yang haus akan adrenalin dan butuh uang untuk membiayai ayam-ayam yang menjadi peliharaan favoritnya. Chicken in your bathroom. Who else is gonna commit to something this fucked up? Setibanya di India, Tyler langsung bertemu dengan timnya yang salah satunya bernama Yas, yang menjelaskan tentang misi ini bahwa Ovi adalah putra dari seorang mafia Mumbai yang diculik oleh mafia asal Bangladesh alias mafia saingan ayahnya yang bernama Amir Asif yang dijuluki sebagai Pablo Escobarnya India. Tyler hanya perlu menyelamatkan Ovi, membawanya ke titik penjemputan berupa kapal yang akan membawa mereka berdua menuju helikopter. Dhaka's very own Pablo Escobar. Tak buang waktu, Tyler langsung meluncur ke Bangladesh dan terlihat sudah duduk sambil menunggu instruksi selanjutnya, yang tak lama muncullah beberapa orang yang membuat Tyler menuju sebuah lokasi yang menjadi tempat disandrai si Ovi, dan Tyler mengaku sebagai utusan ayahnya yang bertugas untuk bernegosiasi, yang di situ para penculik alias anak buah Amir Asif pun nampak polontong atau sok-sokan, petang-tang peteng-teng, menodongkan pistol, bahkan menarik pelatuknya, yang mana Tyler tidak sedikit pun gentar ataupun berkedip karena sudah tahu jika pistol tersebut tidak ada magazennya. Enough talk. There's no magazine in it. Saat Tyler dibawa keluar, itulah rekan tim yang seorang sniper pun langsung menembak satu penculik hingga tewas, yang dari situ terjadilah momen perang ketika Tyler berhasil membantai mereka semua dan membawa si Ovi pergi dari tempat tersebut.
Sementara itu, mari saya bawa Anda ke tempat Amir Asif untuk melihat seberapa kejam dan tak bermoralnya si Amir saat melemparkan seorang bocah kecil hanya gara-gara mencuri sedikit uang dari penjualan narkobanya, di mana seorang pemuda bernama Farhat pun maju untuk membela adik-adiknya yang ketika Farhat disuruh untuk memotong dua jarinya, muncullah seorang oknum kolonel yang bekerja untuk Amir melaporkan bahwa Opi telah hilang sehingga Amir menyuruh si kolonel untuk memblokade semua jalan agar Opi tidak bisa keluar dari kota ini. Matar buddhi er kopal. Kembali ke Tyler yang sedang menyuruh Opi untuk mengenakan rompi anti peluru dan memperkenalkan data dirinya sebagai bukti kepada Nick untuk dikirim kepada Saju agar segera melunasi sisa pembayaran jasa penyelamatan ini, di mana mereka berdua segera berlari menyusuri hutan untuk pergi ke titik penjemputan, yaitu kapal yang sudah menunggu mereka berdua. Satellites online. Di kapal sendiri sudah ada dua anggota tim yang menunggu, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Saju tak kunjung mentransfer sisa pembayarannya. Tepat saat itu juga muncul orang misterius yang membantai kedua anggota tim di kapal pun sama dengan si sniper yang harus tewas juga, sehingga rencana penjemputan ini gagal dilakukan. There's an alarm going off in the engine room. Gee, I need you to be my eyes. कर्नल आपको दाड़ाओ China, something's wrong. Hold your position. Holding. Dan ya, orang misterius ini ternyata adalah Saju yang datang untuk menjemput Opi, di mana tujuan Saju melakukan ini adalah agar bisa membawa Opi pulang tanpa harus melunasi pembayaran dan tanpa harus menghadapi kelompok mafia Amir Asif. Dan memang terkesan licik dan culas, tetapi Saju tidak memiliki pilihan lain karena bosnya alias ayah Opi sudah tidak lagi memiliki uang untuk melunasi sisa pembayarannya. Tyler pun membawa kabur Opi menggunakan mobil curian, di mana Saju terus saja melakukan pengejaran hingga sampai di suatu pemukiman. Saju berhasil mencegah Tyler dengan menabrakkan mobilnya hingga Tyler terpaksa membawa Opi masuk ke rumah susun yang ada di wilayah tersebut. Tak hanya Saju, Tyler juga harus menghadapi para oknum polisi yang bermaksud mengejarnya sesuai instruksi dari Amir Asif, di mana Tyler lagi-lagi harus menghadapi serangkaian momen perang saat dirinya berusaha semaksimal mungkin agar Opi bisa tetap aman. Tibalah mereka di atap gedung. Tyler sekonyong-konyong mendorong Opi ke gedung lain agar bisa pindah tempat, yang ketika akan turun ke bawah muncullah Saju yang sudah menyambutnya, dan inilah yang terjadi. Terjadi sedikit pertarungan ala The Raid ketika Tyler menggunakan pisau kerambit sebagai senjata andalannya. Sayang dia harus ngagoler ketika sebuah mobil menabraknya, sehingga Saju segera menghampiri dan membunuh 3 polisi yang sedang membawa Opi, yang ketika Saju sudah mendapatkannya inilah yang terjadi. Ya, Tyler berhasil mendapatkan kembali si Opi dan membawanya kabur menggunakan cold diesel. Saju akhirnya bangkit dan segera kabur dari lokasi tersebut, sementara Tyler dan si Opi harus loncat dari truknya agar Amir Asif dan si kolonel mengira jika mereka berdua sudah mati. Berlokasi di sebuah pabrik, Tyler dan Opi pun rehat sejenak sambil mengobati lukanya, yang di situ Nick menghubunginya untuk menjelaskan bahwa Saju datang untuk menjemput Opi. Dia ingin menyelamatkan Opi secara gratis tanpa membayar, yang dengan fakta bahwa rekan-rekan timnya sudah mati dan hanya Opi lah satu-satunya harapan untuk Tyler bisa mendapatkan sisa uang pelunasannya. Just outside this.
Di sini Tyler tidak akan pernah melepaskan si Opie bagaimanapun caranya, yang di situ si Opie merasa cukup nyesek tatkala mengingat jika dirinya hanya dianggap sebagai paket barang, benda atau objek. Opie tidak pernah mendapatkan perlakuan layaknya seorang manusia, termasuk dari ayahnya sendiri. The only chance of getting my money is you, mate. So. He thinks of me the same way you do. Amir Asif sendiri sudah mengetahui tentang Tyler dan menyuruh semua antek-anteknya di kota ini untuk memburu seorang bule yang sempat terekam CCTV. Sementara Saju nampak mengalami luka-luka, termasuk patah tulang hidung, yang di situ kita akan mulai merasa simpati terhadap sosok Saju ini, yang meskipun dia sudah membunuh rekan-rekan Tyler, hal itu dilakukan murni karena terpaksa. Saju hanya mencoba melindungi keluarganya dari bosnya dengan cara memainkan permainan licik seperti ini demi keselamatan buah hati tercintanya. I love you too, Papa. अपनी मम्मी की हेल्प करना बेटा, ओके? Kembali kepada Tyler yang dihubungi oleh Nick bahwa mereka akan menjemputnya di jembatan sebelah timur menggunakan helikopter, sehingga Tyler dan Opie segera meluncur menggunakan mobil curian. Tetapi inilah yang terjadi. Ya, muncullah Farhad dan para bocil yang dimodal senjata untuk memburu bule Petra Avengers, yang ketika para polisi bermunculan, Tyler dan Opie terpaksa masuk ke dalam selokan yang baunya nauzubillah min dzalik. Tyler meminta Nick untuk menghubungi rekannya yang ada di Bangladesh bernama Gaspar, yang tak lama kemudian muncullah orang yang dimaksud, yakni si Gaspar yang sama-sama tentara bayaran yang kini sudah menjadi warga Bangladesh setelah menikahi warga pribumi. Better off the show. Tiba di kediaman Gaspar alias pemeran Hellboy, Tyler dan Opie melakukan deep talk atau sesi perbincangan mendalam yang akan membuat Opie mulai merasa simpati terhadap sosok Tyler yang kehilangan putri kecil tercintanya dan tidak bisa menemani detik-detik terakhir saat sang putri kecil menghadap sang ilahi. Saat turun ke bawah, Gaspar langsung terlihat panik saat baru mengetahui jika anak yang dibawa Tyler saat ini adalah anak dari Mahajan, sang bos mafia Mumbai yang merupakan saingan dari Amir Asif, yang ternyata si Gaspar ini bekerja untuk si Amir Asif, sehingga ketika Gaspar bermaksud membawa dan menyerahkan Opie kepada Amir Asif, Tyler langsung bereaksi hingga terjadi sedikit pertarungan yang diakhiri dengan kematian Gaspar yang ditembak mati oleh si Opie yang turun tepat waktu. Dengan fakta bahwa tak ada lagi orang yang bisa membantu mereka pergi ke jembatan timur, Tyler pun menghubungi Saju untuk mengajaknya bekerja sama, dan di sini Tyler sudah tidak tertarik lagi dengan uang, dan satu-satunya prioritas dia sekarang adalah keselamatan si Opie agar bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Tiba di lokasi pertemuan, Tyler dan Saju pun saling menjelaskan motivasinya masing-masing, yang setelah keduanya saling memahami satu sama lain, Tyler langsung menjelaskan rencananya agar Saju membawa Opie pergi dari distrik ini, sementara dirinya akan membuat sibuk para polisi yang memblokade jalan menuju jembatan. Kekacauan yang dibuat oleh Tyler berhasil memancing amarah Amir, yang langsung menyuruh si kolonel untuk kerahkan semua pasukan ke lokasi tersebut, sementara Saju masih harus berusaha untuk bisa lolos dari para polisi yang memblokade jembatan dengan cara membawa si Opie secara diam-diam. Saju dan Opie akhirnya ketahuan sehingga mereka berdua harus terjebak di tengah-tengah jembatan. Saju meminta Opie untuk tetap tegar dan tetap bersembunyi, sementara dirinya akan menjatuhkan satu helikopter yang terus menembaki mereka berdua. Dan ya, muncullah Nick yang berhasil menjatuhkan helikopter tersebut, sementara helikopter jemputan yang dikendarai oleh Yas pun masih dalam perjalanan, di mana Saju terlihat sudah tidak walakaya alias sudah tidak berdaya ketika para polisi terus bermunculan hingga akhirnya dia mati ditembak oleh si kolonel yang menjadi sniper dadakan yang bersembunyi di salah satu gedung.
Be on my way. Sekarang hanya tinggal Tyler lah satu-satunya harapan untuk Opie bisa selamat dari perang ini. Namun si kolonel sudah mulai mengincar Tyler dan sempat menembak bahunya, di mana Nick yang sedari tadi sudah mengincar si sniper pun berhasil mendapatkan lokasi si kolonel sehingga mama modar siah bebel. Tepat saat Yas dan helikopternya muncul, Tyler menyuruh Opie untuk lari secepat mungkin, jangan pedulikan dirinya karena akan sangat sia-sia pengorbanan Saju dan dirinya apabila Opie tidak selamat, sehingga lagi-lagi pengorbanan dilakukan oleh sang tokoh utama demi menyelamatkan orang lain yang notabene-nya bukan kerabat, teman, keluarga, dulur atau punya ikatan darah, yang ketika Opie sudah lari dan Tyler perlahan bangkit, dia pun terkena tembakan dan jatuh dari jembatan oleh seseorang yang tidak disangki-sangki kemunculannya, yaitu Farhat, si pemuda perindapan yang terobsesi untuk membunuh pemilik Palung Pionir yang sekarang sudah tidak ada tarinya lagi. Delapan bulan kemudian Opie sudah kembali ke kehidupannya dengan membawa banyak pengalaman dan pelajaran berharga dalam hidup tentang arti dari sebuah kepedulian dan pengorbanan. Sementara untuk Amir Asif, dia melakukan kesalahan besar ketika mengira jika hidupnya akan tenang-tenang saja, padahal Nick dan tim tentara bayaran tidak akan pernah membiarkannya lolos, yang ketika dia sedang pipis di toilet sendirian, muncullah Nick yang menembak kepalanya. Tamat.